Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binuri jamalihi adha'a qulubal arifin wa bihaibati jalalihi akhraqa fa'dal asyikin wa ammara sirral wasilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita semua sekarang berada di tubuhnya Sang Hidup. Bukan Tuhan ada dalam diri kita. Yang sebenarnya adalah kita-kita ini ada dalam dirinya beliau. Orang yang berkesadaran tinggi adalah orang yang selalu merasakan kemanunggalan bersamanya setiap saat. Sehingga tidak pernah satu detik pun ada ilusi keterpisahan. Ketika kita sudah sampai di samudra, kita bukan lagi sebagai sebuah tetes air. Kita menjadi samudra itu sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan doa untuk orang mati. Tetapi doa untuk orang hidup sebetulnya agar kita merasakan mati selagi hidup. Karena dengan cara seperti itu kita bisa memanunggal walaupun kita masih ada di sini. Maka siapa yang sudah terbuka mata kolbunya di sini saat ini sekarang, maka dia akan terbuka untuk selama-lamanya. Meminjam bahasa Al-Quran, wa man kana fi hadihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang sudah terbuka pandangan batinnya kepada Tuhannya di dunia ini, maka dia juga akan terbuka selamanya. Tetapi siapa yang tertutup penglihatan batinnya kepada Tuhannya di sini, maka dia juga akan tertutup selama-lamanya. Beruntung sekali para sahabat yang sudah bisa merasakan penyatuan, kehadiran, sang keberadaan pada diri kita. Karena kehadirannya saja sudah cukup membuat segala sesuatu terjadi. Kehadirannya sudah cukup membuat kita menjadi sangat damai, tidak ada lagi rasa cemas, rasa khawatir. Keterpisahan kita dengan Dia, Sang Pemilik semesta, kesadaran tertinggi pemilik semesta raya ini, itu yang membuat manusia menjadi sangat menderita dalam kehidupannya. Sehingga setiap saat masih berupaya untuk mengatur-ngatur Sang Pemilik semesta ini supaya mengikuti segala keinginannya. Proses berserah diri tidak terjadi. Oleh karena itu inti ajaran semua agama sebetulnya sama, yaitu berserah diri sepenuhnya secara total. Jadi kalau di Islam ada kata-kata inna dina indallahil Islam,
Arti yang sebenarnya adalah sesungguhnya agama bagi Tuhan adalah pasrah. Sesungguhnya intisari agama bagi Allah adalah kepasrahan. Letting go. Karena kepasrahan itu arti yang sebenarnya bukan berserah, bukan mengalah. Kepasrahan yang sebenarnya adalah melepaskan semua energi-energi negatif yang menumpang dalam diri. Dan ketika kita sudah mampu melepaskan semua energi-energi negatif itu dengan cara mengubahnya menjadi energi positif, maka kita akan menyaksikan keindahan kita di dalam. Dan siapa yang sudah menemukan keindahan di dalam, maka apapun yang di luar menjadi indah. Siapa yang sudah menemukan kemuliaan di dalam, semua yang di luar menjadi mulia. Siapa yang sudah menemukan kesucian di dalam, semua yang di luar juga menjadi kelihatan suci. Karena semua yang terjadi itulah kebenaran. Benar salah itu hanya sekedar penilaian. Baik buruk juga penilaian. Dan setiap penilaian, setiap penghakiman tergantung siapa yang menilai. Bayangkan kalau yang menilai itu adalah orang yang masih tertutup pikirannya, hanya terbuka saja mulutnya, tertutup pandangan batinnya, hanya terbuka saja mulutnya. Dan mereka yang terbuka mulutnya sementara masih tertutup pandangan batinnya sangat berbahaya ketika dia melakukan sebuah penilaian. Maka dia akan terjebak oleh benar salah berdasarkan egonya sendiri, pikirannya sendiri. Mari kita sadari bahwa apapun yang terjadi itulah kebenaran, dan kebenaran yang sama bisa dinilai benar salah oleh mereka yang berbeda. Itulah sesungguhnya bahayanya sebuah penilaian. Oleh karena itu mari kita bersyukur bahwa kita sudah memiliki sebuah kesadaran bahwa sesungguhnya kebenaran itu tidak bergantung pada disukai atau tidak disukai. Matahari tetap saja matahari walaupun orang buta tidak bisa melihatnya. Madu tetap saja madu walaupun orang sakit tidak bisa merasakannya. Kebenaran tidak bergantung pada disukai atau tidak disukai. Oleh karena itu kita diberi potensi yang luar biasa oleh semesta yang bernama otak. Otak itu alami, otak itu buatan Allah, buatan Tuhan. Tapi pikiran itu bukan buatan Tuhan. Pikiran itu buatan masyarakat, buatan sistem kepercayaan, buatan sistem pendidikan. Maka pikiran bukan diri kita yang sebenarnya. Oleh karena itu maka ketika kita dikendalikan oleh pikiran, maka kita sesungguhnya sedang menjadi diri palsu. Itulah yang disebut dengan ego. Dan ego bergantung kepada di mana kita dibesarkan. Oleh karena itu maka pikiran menjadi sangat beragam. Orang yang dibesarkan di lingkungan agama A, dia akan berpikiran A. Orang yang dibesarkan di lingkungan agama B, dia juga akan berpikiran B. Orang yang dibesarkan di lingkungan agama C, dia juga akan berpikiran C. Kita lupa bahwa sesungguhnya yang membentuk pikiran kita adalah lingkungan kita, masyarakat di mana kita tinggal. Dan itu bukan diri asli kita. Oleh karena itu maka kita harus menemukan sebuah kesadaran yang bisa mengendalikan pikiran kita. Siapa yang suka mencuri kesadaran adalah pikiran. Banyak orang yang tercuri kesadarannya oleh pikirannya. Oleh karena itu maka kita harus membuat jembatan baru untuk merampas kembali kesadaran yang hilang agar kesadaran yang hilang itu ya bisa mengendalikan pikiran kita. Disitulah pentingnya kita meniti ke dalam diri. Disitulah kita pentingnya mengetahui jati diri agar kita terhubung dengan diri kita yang asli. Begitu kita sudah terhubung dengan diri kita yang asli, sang sumber cinta, maka kita akan melihat dia dimanapun. Kemanapun kita memalingkan wajah, yang kita saksikan cuma satu, wajahnya Tuhan, wajahnya Allah. Walillahil masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Allah meliputi timur dan barat, dan kemanapun kamu memalingkan wajahmu,
di situ akan melihat wajahnya. Indah sekali bukan? Kalau sudah berada di kesadaran yang semacam ini. Oleh karena itu mari kita bersyukur, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk meneruskan proses belajar di sekolah kehidupan ini. Mari kita penuhi 2 keranjang yang dititipkan Tuhan kepada kita. 1 keranjang pengetahuan, yang satu lagi keranjang rasa untuk menampung pengalaman rasa. Karena itu yang akan menemani kita, yang akan menyelamatkan kita. Mari kita puji Tuhan, kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah ini. Semoga Allah mengalirkan pengetahuan sejati kepada kita semuanya. Kita mohon ridho dan berkahnya. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kebijaksanaan sejati itu adalah ketika kita tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa. Sekali lagi, kebijaksanaan sejati itu adalah ketika kita tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa. Itu yang disebut dengan kebijaksanaan sejati. Saat kita tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa. Ketika kita membaca kitab suci, kalau kita membaca kitab suci pakai mata kita, maka yang terlihat cuma kata-kata. Dan ketika kita membaca kitab suci dengan otak kita, yang terlihat juga cuma pengetahuan biasa. Dan ketika kita membaca kitab suci dengan hati kita, di situ kita sudah mulai bisa melihat cinta. Dan ketika kita membaca kitab suci dengan segenap jiwa kita, dengan cahaya yang diberikan semesta kepada kita, disitulah kita baru bisa melihat Sang Pemilik semesta. Jadi oleh karena itu, banyak orang salah kaprah ketika membaca kitab suci. Karena dia membaca kitab suci hanya dengan mata. Tidak dengan segenap jiwanya. Makanya tidak akan pernah bertemu dengan yang dibalik kitab suci. Jadi kalau saya membaca satu surat saja, ini saya tunjukkan sebagai contoh. Kita lihat ya contohnya. Kita baca saja misalnya satu contoh ya, surah Yasin misalnya ini, karena sudah akrab ya dengan kita semua. Oke. Kelihatan ya dari belakang? Saya besar. Ada pernyataan seperti ini di dalam kitab suci. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kalau kita melihat dengan mata, kita hanya melihat ini sebagai kata-kata. Kalau kita melihat dengan pikiran, ini juga cuma sekedar pengetahuan. Oh, ada surat namanya Yasin. Ayat pertama bunyinya Yasin. Itu pengetahuan. Kalau kita melihatnya dengan hati, nah, dengan kolbu, kita akan mulai melihat cinta di sini. Apalagi kalau kita bisa menggunakan penglihatan kita yang namanya penglihatan kolbu. Karena ketika kita menggunakan penglihatan kolbu, disitulah Sang Maha Cahaya akan hadir untuk mencahayakan kita. Semua kata-kata akan hilang, yang muncul adalah Dia saja. Mari kita buktikan.
Yasin. Kata-katanya sederhana. Wahai Sin. Kalau kita sampai di situ, pemahaman kita baru setingkat translasi. Ada 3 tingkatan pemahaman. Yang pertama tingkatan translasi. Yang kedua tingkatan interpretasi. Yang ketiga tingkatan ekstrapolasi. Jadi jangan buru-buru kita mengatakan sudah paham. Jangan-jangan kita baru translasi. Translate itu baru memindahkan satu bahasa ke bahasa yang lain. Belum tentu kita mengerti. Itu namanya translasi. Baru digeser saja pemahamannya. Pemahaman yang kedua mulai masuk interpretasi. Interpretasi perlu yang namanya hot order thinking, high order thinking. Sering disebut hot. High order thinking. Jadi berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi itu yang pertama bisa menggunakan pikiran kognisi yang disebut dengan intelektual. Yang kedua kita melampaui kognisi yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Nah kalau orang melihat ini cuman dari kognisi, dia akan terbatas saja pada kata Yasin, wahai Sin. Sekarang kita coba ekstrapolasi. Di balik semua tulisan, di balik semua kata-kata, itu pasti ada yang terselip ya, ada yang tersurat di balik yang tersirat itu. Ada 2 kata di sini, ya dan sin. Sin itu sering kita ucapkan, ya, sering kita ucapkan pada saat kita baca sholawat, betul? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi sin itu siapa? Sin itu sendiri adalah habibillah. Udah mulai nih ekstrapolasi. Sin itu adalah habibillah, orang yang dicintai Allah. Siapa orang yang dicintai Allah? Ya tentu saja, ya. Tentu saja orang yang dicintai Allah adalah orang yang hidupnya sudah sejalan dengan Allah. Yang jiwa raganya sudah frekuensi dengan Allah. Yang kehidupannya digerakkan oleh Allah. Bukan berarti orang dicintai Allah itu kemudian Allah membedakan. Lalu Allah tuh mencintai si A, tidak mencintai si B. Bukan seperti itu. Karena Allah yang maha cinta tidak terpengaruh oleh dia mencintai atau dia tidak mencintai. Dia tetap saja cinta. Jadi jangan lalu mengatakan orang yang dicintai Allah itu orang yang menuruti kriteria Allah. Karena Allah itu mencintai semuanya kok. Kamu mau baik sama Allah, kamu tidak baik sama Allah, Tuhan yang maha cinta tetap saja mencintai kita. Tidak bergantung kita cinta atau tidak cinta. Jadi jangan terjebak oleh kata-kata. Ketika dikatakan Habibillah adalah orang yang dicintai Allah, kemudian kita mengklasifikasi ada yang dicintai, ada yang tidak dicintai. Allah masih terjebak oleh dualitas. Tidak mungkin Allah terjebak oleh itu. Jadi siapa orang yang dicintai Allah? Adalah orang yang hidupnya sudah bahagia bersama Allah. Siapa orang yang dicintai Allah? Adalah orang yang sudah tenang hidupnya bersama Allah. Siapa yang dicintai Allah? Adalah orang yang sudah selaras dengan Allah. Tetapi Allah tidak bergantung pada kita cinta atau kita tidak cinta. Bisa paham? Karena kadang-kadang kita sering terjebak juga oleh kata-kata. Masuk lagi ke dimensi pikiran. Lalu ayat ini menjadi sangat murah karena sebatas pengetahuan. Nah kalau kita tarik lebih dalam lagi, siapa Sin itu? Nah Sin itu adalah orang yang dicintai Allah. Orang yang sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah. Artinya sifat-sifat Allah sudah mewujud di dalam dirinya. Itulah Sin yang sebenarnya. Jadi siapa Sin? Ujung-ujungnya Sin itu adalah Allah itu sendiri. Karena Allah mengatakan, aku yang goib, aku yang nyata. Dia yang goib ingin dikenal oleh kita. Maka yang goib akan mewujud menjadi yang nyata. Makanya melihat Allah bagi mereka yang sudah berkesadaran, tidak usah jauh-jauh. Melihat tatapan anaknya saja sudah melihat Allah.
Melihat senyum anaknya saja sudah melihat Allah. Karena kemanapun dia memandang, di situ yang dia lihat adalah Allah. Dia yang gaib, dia yang nyata. La ilaha illallah. Yang mana yang bukan dia? Semuanya dia. Jadi yang pertama, ketika kita melihat Yasin cuma kata-kata. Yang kedua, ketika melihat Yasin itu sebagai pengetahuan. Yang ketiga, ketika melihat Yasin dengan kolbu kita sudah bisa melihat cinta di situ. Yang keempat, kalau kita sudah bisa melihat Yasin dengan segenap jiwa kita, maka kita akan melihat Tuhan di balik Yasin itu. Keren gak kalau gitu? Nah sekarang berapa banyak orang yang membaca kitab suci sampai bisa melihat Tuhan di baliknya. Nah itulah pentingnya kita melihat dalam terang. Karena dalam kegelapan selalu saja salah persepsi, salah interpretasi, salah proyeksi. Dan kebanyakan manusia melihat sesuatu dalam kegelapan pikirannya, dalam kegelapan jiwanya. Yang muncul adalah ego. Lalu menafsirkan ayat hanya berdasarkan egonya sendiri, kepentingan pribadi yang melekat di situ. Apa yang terjadi? Itu sangat berbahaya. Makanya Tuhan mewanti-wanti kepada kita, jangan setiap perkataanmu dijual sebagai perkataanku, kata Tuhan. Jangan setiap tulisanmu dijual sebagai firmanku. Jangan setiap kata-kata yang kau sampaikan kepada orang lain hanya sekedar menjual namaku, kata Tuhan. Kan banyak yang kemudian menjual nama Tuhan di mana-mana. Dikit-dikit kata Tuhan, dikit-dikit kata Tuhan. Kalau kita baik sama Tuhan, kata Tuhan, kita akan dikasih pahala. Kalau kita tidak baik pada Tuhan, kata Tuhan akan dikasih siksa. Masa Tuhan begitu? Tuhan tidak punya sifat seperti itu. Ya, Tuhan tidak akan pernah terjebak oleh pahala dan siksa. Karena beliau memberikan apapun pada kita atas dasar cinta. Karena dia adalah Sang Maha Cinta. Maka inti semua ajaran agama adalah cinta. Dalai Lama pernah ditanya oleh seseorang, apa agama Anda? Dan beliau mengatakan, agama saya adalah cinta. Agama baru ya? Baru dengar kok ada agama namanya cinta. Padahal beliau ini sudah berkesadaran tinggi. Beliau tidak mau ya terjebak oleh egonya sendiri. Ketika beliau ditanya, apa agama Anda? Beliau mengatakan, agama saya adalah cinta. Ketika ditanya, menurut Anda agama apa yang paling baik? Jawabannya lebih bijaksana lagi. Agama yang paling baik adalah agama yang mengantarkan pemeluknya menjadi lebih baik. Hati-hati ya, menjadi lebih baik. Saya tidak mengatakan yang terbaik. Menjadi lebih baik. Jangan terjebak oleh kata-kata. Kita tidak diwajibkan untuk menjadi yang terbaik. Tetapi kita hanya diharuskan menjadi lebih baik. Tidak usah kita menjadi lebih baik daripada orang lain. Cukup kita menjadi lebih baik hari ini dibandingkan hari esok. Izinkan kita berevolusi menjadi diri kita sendiri. Tidak usah dibandingkan dengan siapapun. Karena setiap kita memiliki perjalanan sendiri-sendiri. Tidak bisa dibandingkan. Nah, kalau kita baca ayat yang kedua, coba. Tapi jangan ikuti terjemahan yang ada ya, kita akan terjebak. Coba kita lihat. Yasin, wahai Sin. Jadi pada tingkatan yang pertama tadi, ketika kita bilang wahai Sin, masih merujuk kepada yang bersifat selain dia. Tetapi begitu kita sudah melihat dengan segenap jiwa kita, yang kita lihat adalah dia. Oke? Maka masuk ayat yang kedua, wal Qur'anil Hakim. Apa? Demi bacaan yang bijaksana. Makanya harus diterjemahkan secara utuh. Begitu Quran tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita akan menyaksikan Quran sebagai Quran. Itu kata-kata. Makanya kita perlu belajar etimologi. Quran itu dari mana sebetulnya asalnya? Dari kata qoro'a, yaqro'u Qur'anan. Itu etimologi. Qoro'a itu artinya bacaan. Jadi Quran kalau tidak diterjemahkan, kayak gini terjemahnya, lihat. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Inilah terjemahan yang ada. Ini kata-kata, melihat dengan mata. Coba kita melihat dengan segenap jiwa. Yasin, wahai Sin. Sudah sampai kita bisa melihat
ya yang dibalik sin itu. Selanjutnya apa? Wal Qur'anil Hakim, demi bacaan yang bijaksana, demi bacaan yang membuat kita bijaksana. Hakim itu adalah yang maha bijaksana. Berani sekali ya pengadilan dunia ini mengambil satu nama Tuhan yang maha bijaksana untuk dilekatkan pada sebuah jabatan dia. Bayangkan, berani sekali. Makanya para hakim yang mengadili manusia itu harusnya sadar dengan kata hakim yang dipakai dan melekat dalam namanya. Karena itu diambil dari nama, salah satu nama Tuhan yang maha bijaksana. Seorang hakim itu harusnya sudah tidak terjebak oleh benar salah, tetapi dia hanya melihat kebenaran. Tidak terjebak oleh baik buruk, dia hanya melihat cinta kasih. Harusnya begitu. Makanya seorang hakim yang sudah mencapai kebijaksanaan, baru dia bisa bertindak adil. Para sahabatku, apa yang bisa lihat dari sini? Wal Qur'anil Hakim, demi bacaan yang membuat kita menjadi bijaksana. Coba lihat saya semuanya. Apakah kita bisa bijaksana dengan baca buku tentang kebijaksanaan? Apakah kita bisa menjadi bijaksana dengan membaca tulisan-tulisan dari orang bijaksana? Tidak. Apakah kita menjadi bijaksana dengan membaca kata-kata bijak? Ayo, bacalah semua kata-kata bijak, hafalkan. Paling juga kalian cuma pura-pura bijak dengan kata-kata bijak. Betul nggak? Iya. Tetapi kebijaksanaannya tidak ada. Karena kebijaksanaan itu hanya akan muncul dari pengalaman. Kebijaksanaan itu hanya muncul dari learning to do, hasil belajar, bukan hasil membaca. Kita tidak akan pernah bertemu Tuhan dengan membaca buku tentang Tuhan. Karena buku tentang Tuhan adalah penjelasan tentang Tuhan. Persepsi si penulis tentang Tuhan itu persepsi dan itu bukan Tuhan. Makanya Tuhan tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan, bahkan dia tidak punya nama, hanya bisa ditemui dan dirasakan kehadirannya. Itulah pentingnya seorang guru penuntun untuk merasakan itu. Jadi demi bacaan yang membuat kita bijaksana. Bacaan apa yang membuat kita bijaksana? Membaca pengalaman hidup yang terjadi dalam diri kita sebagai kebenaran. Coba lihat saya semuanya. Begitu kita membaca masa lalu kita dengan bijaksana, dengan jernih, dengan cerdas, dengan kematangan dan kesadaran yang kita capai hari ini, kita akan melihat bahwa yang mengantarkan saya menjadi saya hari ini adalah masa lalu saya. Yang mengantarkan saya menjadi seperti hari ini adalah orang-orang yang pernah berinteraksi dengan saya di masa lalu. Yang membuat saya melepaskan semua kemelekatan saya pada semua yang saya miliki adalah orang-orang yang pernah mencuri harta yang disebut milik saya. Yang membuat saya sekarang menjadi sangat lapang hari ini adalah orang-orang yang pernah datang kepada kehidupan saya dan menjatuhkan nama baik saya. Ada yang buruk gak di situ? Gak ada. Itulah bacaan yang membuat kita bijaksana. Karena kita sadar bahwa sesungguhnya apa yang terjadi itulah kebenaran. Kita sudah melihat sin dalam diri kita. Makanya sin itu gerginya 3 kan. Sin itu gerginya 3. 3 itu 1 bertemu dengan 2. Makanya kalau di Quran ada kata-kata ya, aku angkat 12 pemimpin. Nabi Musa mencapai pencerahan tepat saat dia memukul batu
terpancarlah 12 mata air. Makanya 1 bertemu 2. Wisnu, Siwa bertemu Brahma. Nur Insan bertemu Nurullah dan Nur Muhammad. Roh Kudus bertemu Bapa dan Putra. Sukma bertemu Sukma Kawakas dan Sukma Sejati. 1 ketemu 2, 1 ketemu 2, itulah 3. Makanya di Quran dikatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh tertutuplah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang 3. Itu Quran. Jadi ketika 1 sudah bisa mengenali yang 2, itulah syahadat sejati. Dan syahadat sejati bukan kata-kata, tetapi penglihatan nyata dari pandangan kolbu kita. Itulah pentingnya kenapa kolbu kita harus terbuka. Semua nabi, semua rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci mengajarkan yang sama. Itu sebabnya jalan menuju kebijaksanaan, kita mengenal diri sejati kita sebagai Sang Maha Cahaya. Makanya kalau kita sudah melihat sesuatu dengan cahaya di atas cahaya, semuanya menjadi terang benderang. Tidak akan salah persepsi, tidak akan salah proyeksi. Jadi beruntung kalian yang sudah dapat pencerahan. Makanya jangan heran kita menjadi pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Itulah yang disebut dengan kecerdasan yang melampaui batas. Kita mengakses kecerdasan yang melampaui pikiran. Itu yang disebut dengan kesadaran. Duh, kalau sudah sampai di sini, semua itu membuat kita senyum saja. Tidak ada yang membuat kita harus murung, ya tidak ada. Bisa mengerti? Mana bacaan yang akan membuat kita bijaksana itu? Bacaan tentang pengalaman diri, perjalanan diri. Ketika kita sudah menemukan Yasin, maka kita akan bisa melihat bacaan diri, perjalanan diri. Maka itulah Isra kita, itulah perjalanan spiritual kita. Perjalanan spiritual itu bersifat komprehensif, universal. Semua perjalanan hidup sebetulnya perjalanan spiritual. Coba kita lihat ke belakang. Oh, dulu saya pernah hilang rumah saya karena saya ditipu orang. Oh, ketika saya ditipu orang, sebetulnya karena saat itu kesadaran saya rendah, saya masih bodoh. Saya tidak akan menyalahkan orang. Kalau saya masih